Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resin Marlis Fitri dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, jadi di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai pencegahan DBD. Nanti waktunya saya akan melakukan penyampaian materi sekitar 10-15 menit. Nah, diharapkan untuk semua warga desa sini bisa memahami, mendengarkan dengan baik saat saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi nanti diharapkan masyarakat bisa mengerti untuk hal-hal yang saya sampaikan seperti pengertian DBD, pencegahan, gejala yang ditimbulkan, pengobatan, dan penularan DBD itu seperti apa. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan media PPT. Jadi diharapkan semuanya melihat ke PPT sambil memahami atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, kita langsung saja ke PPT-nya, yaitu mengenai yang saya katakan tadi, DBD, demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dengue itu yaitu merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, DBD menjadi momok yang menakutkan karena penularannya dapat berlangsung cepat dalam suatu wilayah, bahkan dalam 1 bulan. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu definisi DBD. Jadi DBD atau demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Nah, DBD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan syok berujung kematian. DBD ini disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dari genus Flavirus famili Flaviviridae. Nah, setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe atau hiperendemisitas dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, seluruh wilayah di Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkit penyakit demam berdarah dengue, sebab baik virus penyebab maupun nyamuk penularannya sudah tersebar luas di perumahan penduduk maupun di tempat-tempat umum di seluruh Indonesia, kecuali tempat-tempat di atas ketinggian 100 meter DPL. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, gejala DBD. Gejalanya seperti yang kita lihat di PPT, yaitu orang yang mengalami DBD berupa demam, ruam, serta nyeri otot dan sendi. Nah, pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Orang yang mengalami DBD mungkin mengalami area nyeri di bagian belakang mata, daerah perut, punggung, sendi, atau tulang. Nah, seluruh tubuh seperti demam, kehilangan selera makan, kelelahan, atau panas dingin. Untuk gastrointestinal, mual atau muntah, kulit bintik merah atau ruam, juga umumnya itu mudah memar, pendarahan, sakit kepala, atau sakit tenggorokan. Seperti itu ya gejalanya. Kita ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini penyebab penyakit adalah virus dengue. Sampai saat ini dikenal ada 4 serotipe. Nah, orang yang mengalami DBD itu disebabkan oleh 4 virus seperti yang bisa kita lihat di PPT. Nah, keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, dan yang terbanyak adalah tipe 2 dan tipe 3, yaitu dengue 2 dan 2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944, dan yang ketiga dengue 3 atau den 3 diisolasi oleh Santer. Nah, penelitian di Indonesia menunjukkan dengue tipe 3 merupakan serotipe virus yang dominan menyebabkan kasus berat. Nah, kemudian untuk pencegahannya seperti yang kita lihat di PPT,
yaitu tergantung pada pengendalian faktornya ya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yang tepat, seperti A. lingkungan, terbagi menjadi 4 seperti yang kita lihat, yaitu A. menguras bak mandi atau penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, B. menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, C. menutup dengan rapat tempat penampungan air, D. mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan bekas di sekitar rumah, dan lain-lain. Kemudian seperti yang kita lihat, kalian bisa membacanya langsung di PPT, yaitu biologis. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik. Kemudian kimiawi, yaitu pengasapan atau fogging. Dan yang B, memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampung air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke penularan DBD. Nah, di penularan DBD terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Nah, virus dengue ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan beberapa spesies yang lain dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan vektor yang kurang berperan. Nah, jadi Aedes tersebut mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari atau extrinsic incubation period. Nah, sebelum dapat ditularkan kembali pada manusia pada saat gigitan berikutnya. Nah, sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut akan dapat mengeluarkan virus selama hidupnya atau infektif. Nah, dalam tubuh manusia, virus memerlukan waktu masa tunas 4-6 hari atau intrinsic incubation period sebelum menimbulkan penyakit. Nah, penularan dari manusia kepada nyamuk dapat terjadi bila nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. Kemudian untuk pengobatan DBD, yaitu pengobatan penderita demam berdarah dengue bersifat simptomatik dan suportif, yaitu dengan cara seperti yang kita lihat, yaitu A. penggantian cairan tubuh, B. penderita dimyuri minum sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter dalam 24 jam atau air teh dan gula sirup atau susu. Kemudian yang C. gastroenteritis oral solution atau kristal diare, yaitu gram elektrolit atau oralit. Kalau perlu 1 sendok makan setiap 3-5 menit. Kemudian apabila cairan oral tidak dapat diberikan oleh karena muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena perlu diberikan medikamentosa yang bersifat simptomatis. Nah, yang A, untuk hiperpereksia dapat diberikan kompres es di kepala, ketiak, dan inguinal. Nah, yang B, antipereptif, sebaiknya dari acetaminophen, eugenin, atau dipiron. Yang C, antibiotik diberikan jika ada infeksi sekunder. Nah, kemudian sudah selesai ya. Kalau begitu kita akan melanjutkan ke tahap terakhir, yaitu tahap. Jadi untuk kesimpulannya, penyakit DBD ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, demam berdarah dengue ini adalah penyakit yang menular dengan cepat, khususnya wilayah tropis dan subtropis. DBD dapat menular dengan cepat, khususnya cepat karena agen penyakit DBD berupa virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Binomik atau kebiasaan Aedes aegypti memiliki keterkaitan dengan lingkungan manusia, sehingga menyebabkan penularan DBD dapat terjadi dengan cepat. Nah, pada wilayah endemik, peningkatan kasus DBD dapat terjadi dalam kurun waktu yang singkat, bahkan dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB di sebagian wilayah di dunia. Nah, DBD menyebar dengan cepat di sebagian besar wilayah di dunia. Menurut laporan WHO, jumlah penderita DBD terbanyak berada di wilayah Pasifik Barat.
sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Diharapkan warga desa Saung ini bisa mengerti dan sangat memahami apa-apa poin-poin yang telah saya sampaikan mengenai topik DBD ini. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.